Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin khataman nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu ibadah solat kita yang harus diperhatikan adalah ketika kita menghadap kiblat. Bukan menghadap ke barat, tidak ada dalilnya menghadap ke barat. Tapi orang sholat itu harus menghadap Ka'bah. Oleh sebab itu, Indonesia itu kalau yang benar itu tidak ke barat, agak syarat sedikit ke utara. Lalu kalau ke barat kita menghadap Ethiopia, jadi gesernya sedikit, kira-kira 45 derajat atau sampai 90 derajat, jadi miring sedikit. Karena itu, bagaimana nanti bagi orang yang menyaksikan Ka'bah ketika sholat dan tidak menyaksikannya. Tapi sebelumnya, sebagaimana biasa, saya awali dengan amar ma'ruf nahi mungkar yang temanya adalah qada ampuh dalam Al-Quran. Para jemaah dimuliakan oleh Allah, kalau kita cermati Al-Quran ini sangat banyak sekali mengingatkan kepada kita untuk senantiasa bersabar. Ayatnya sangat banyak sekali. Bahkan sampai Allah berfirman, Innallaha ma'as sabirin. Aku itu adalah sangat cinta kepada orang yang sabar. Tapi pernahkah kita berpikir, kenapa kita harus bersabar? Mungkin belakangan ini kita mulai paham alasannya. Apa alasannya kita harus bersabar? Salah satunya karena di dunia ini semua akan berjalan, tidak akan berjalan sesuai dengan kemauan kita. Makanya kita harus sabar. Jadi di dunia ini tidak semua berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Dan itu merupakan suatu kepastian atau sunatullah. Dan tidak mungkin bagi kita untuk kita hindarkan. Jadi semua itu adalah sudah kepastian dari Allah. Kita mau A, ternyata jadi B. Ya. Kita ingin C, ternyata Allah berikan D. Mengapa? Karena Allah yang Maha Tahu. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah. Dan akulah yang lebih tahu, kamu tidak tahu apa-apa. Oleh sebab itu, setiap orang wajib menciptakan ruang kesabaran. Ada ruang sabar. Di mana tempatnya? Yang cukup lapang di dalam hati kita. Nah, ini penting. Sabar. Mengapa? Karena sabar ternyata tidak mudah. Sabar itu mudah diucapkan, tapi sulit kita praktikkan. Makanya tempatnya harus dalam hati. Hanya orang bersabar, biasanya orang kalau orang suruh bersabar itu pegang ininya. Orang kalau emosi, ada sesuatu biasanya sabar Pak, sabar. Ya. Tapi kita mudah untuk mengatakan kepada orang lain untuk berbuat sabar. Tapi sulitnya bagi kita kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita.
Maka dari itu untuk bisa menerima dan mentolerir apa yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita harus bersabar. Dan berbicara tentang sabar, kita mungkin tahu atau mungkin kita tidak tahu. Bagi yang sudah tahu, alhamdulillah. Mengapa? Ternyata sabar itu karena yang ada di manusia itu dimulai dari ketidaksabaran. Di masalah yang terjadi pada kita, kadang-kadang kita dimulai dengan kita tidak sabaran. Sabar. Contoh, banyak orang sekarang terjerat riba. Kenapa? Karena nggak sabar untuk menabung. Akhirnya kaya, akhirnya pinjam online. Pinjam online, riba bisa. Atau karena ingin sesuatu yang ingin kita dapatkan, kita pinjam bank umpamanya. Padahal kita nggak mampu untuk membayarnya. Tidak sesuai. Begitu juga orang yang terjerat zina. Mengapa? Karena mungkin dia tidak sabar untuk menunggu nikah. Hanya melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Orang yang sekarang lagi banyak nyolong, korupsi, maling. Mengapa itu terjadi? Karena dia nggak sabar untuk mengumpulkan dulu sedikit demi sedikit. Jadi orang korupsi itu maunya kan kaya raya. Sehingga akhirnya korupsi. Maling juga begitu. Ingin punya sesuatu akhirnya mencuri. No. Kenapa? Karena dia tidak sabar untuk mengumpulkan sedikit demi sedikit. Begitu juga orang yang bertengkar atau berantem, bermusuhan dengan orang lain. Kenapa? Karena juga nggak sabaran. Baik dalam kondisi maupun keputusannya. Insya Allah masih banyak contoh yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ada orang yang sabar jadi presiden. Akhirnya menghalalkan segala cara. Gak sabar untuk jadi pemimpin. Dirubah hukumnya. Kenapa? Gak sabar. Gak sabar. Allah yang lain-lain masih banyak. Maka dari itu kita tidak heran. Ini yang paling penting. Kenapa? Orang yang paling gampang merasakan sakit dalam hatinya adalah orang yang tidak sabaran. Sakit, Pak. Tidak sabar itu. Gak sabar mendapat sesuatu, akhirnya dia menahan dirinya. Akhirnya sakit-sakitan. Semua akan menjadi masalah. Semua akan menjadi sebab mengundang amarah. Orang tidak sabaran, mudah emosi. Dan hubungannya mudah rusak dengan orang lain. Itu semua karena dimulai dari ketidaksabaran. Orang bermusuhan, orang yang saling tidak menyapa itu karena juga kurang kesabaran. Maka dari itu Al-Quran membahas berulang-ulang bab sabar. Bukan Al-Quran itu kehabisan bahan. Kenapa? Karena ternyata sabar itu sangat penting. Sebab Allah ingin memberikan solusi paling fundamental dalam hidup kita.
Maka itu bisa dibilang sabar ini adalah seperti chat kode peringatan bagi kita agar kita sabar, sabar, sabar dalam apa saja. Ibadah juga butuh kesabaran. Apa yang tidak butuh kesabaran? Berdagang butuh kesabaran, bekerja butuh kesabaran, sekolah butuh kesabaran. Apa saja. Suami istri perlu kesabaran. Tidak punya apa-apa butuh kesabaran. Saudara saya ini adalah bisa menang di semua level dan dalam keadaan apapun situasi dan kondisi. Jadi orang yang sabar itu insya Allah situasinya, kondisinya apa saja, kalau sabar pasti menang dia. Maka dari itu mari kita bersabar. Mungkin belum bisa sabar juga. Ya latihan dulu dengan sabar. Kenapa? Supaya kita bisa nanti semakin sabar. Insya Allah dengan begitu, maka Allah akan menambah kesabaran kita. Untuk kita bersabar di masa depan dan di masa yang akan datang. Maka dari itu Allah mengingatkan di dalam Al-Quran. Apa Pak? Ternyata ini. Ternyata tidak mudah. Allah sendiri yang berfirman. Bukan kata orang. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran. Dalam surat ke-20. Misalnya. Surat kedua. Kelebihan. Mohon maaf. Surat kedua. Al-Baqarah 20. Surat Tohan. Salah. Surat kedua ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bisobri. Diawalin. Biasanya sholat itu gandengannya sholat dulu baru sesuatu. Aqimis sholat wa atuz zakah. Mulai biasanya dengan, tapi untuk sabar dimulai sabar dulu. Mengapa? Karena sangat pentingnya sabar. Kata Allah, jadikan sabar. Sabar dulu. Wassalah dan sholat. Sebagai penolongmu. Wasta'inu ini. Mintalah pertolongan kepada Allah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah. Dengan sabar dan sholat. Tetapi kata Allah, innaha, tetapi sabar dan sholat itu lakabiratun. Sangat berat. Ini sabar mulai dicoba. Allah yang mengatakan ini bukan khosyin kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk di sini berarti orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini berat. Allah sungguh berat kata Allah. Sampai pakai ini. Ya, saking pentingnya demikian itu sungguh berat. Ya, sungguh berat. Illa kecuali bagi hamba yang khusyuk. Diulangi oleh Allah sama surat Al-Baqarah ayatnya berbeda. Nah, yang intinya adalah kita lihat ayatnya dimulai dengan panggilan bagi orang yang beriman. Artinya kalau orang itu sabar, itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Makanya digandengkan lagi. Ya, coba bisobri. Ya. Diawali lagi, sabar dulu. Wassalam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ista'inu, dimulai lagi sama. Mintalah pertolongan kepada Allah. Kalau dalam tafsir biasanya jadikan tangan, jadikan tameng bagi kita dalam menghadapi semua masalah di dunia, bisobri dengan sabar. Wassalah dan sholat.
Makanya Nabi kalau mendapatkan sesuatu musibah, pertama sabar, kemudian Rasulullah sholat. Ya. Satu misal ketika Rasulullah itu dalam perjalanan, ternyata mendengar berita bahwa putranya ya, itu yang masih kecil meninggal dunia. Rasulullah turun dari ontanya, kendaraannya, kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian sholat 2 rakaat. Nah, ini jadikan pegangan Pak, jadi contoh. Jadi kalau kita punya masalah apa saja, pertama sabar, kemudian sholat. Minta kepada Allah. Kenapa? Karena semuanya dari Allah. Makanya kalau kita ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali kepada Allah. Oleh sebab itu orang sabar kata Allah, inna Allah ma'as-sabirin. Sesungguhnya aku sangat senang, sangat cinta atau beserta itu. Sampai beserta Pak. Kita kan bersama-sama Pak, disertai Allah. Kalau sudah disertai Allah, tidak ada orang yang bisa mengganggu kita. Apapun yang terjadi. Allah sabar. Karena itu mari kita berusaha untuk sabar. Demikian kabar Nahi Mungkar, mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah bagaimana hukum orang yang menyaksikan Ka'bah dan orang yang tidak menyaksikan Ka'bah dalam mengerjakan sholat. Orang yang dapat menyaksikan atau melihat Ka'bah diwajibkan menghadap Ka'bah bendanya. Makanya sholat itu bukan menghadap ke barat, tapi menghadap ke Ka'bah. Bisa ke utara, ya bisa ke selatan, tergantung benda di mana kita berada. Tadi dalam orang yang haji dan umroh, itu sholatnya bisa bermacam-macam. Kadang-kadang menghadap utara, kadang-kadang menghadap selatan, dan menghadap miring. Kenapa? Karena harus menghadap Ka'bah. Karena dia melihat bendanya. Tetapi bagi orang yang tidak dapat menyaksikan atau melihat bendanya, hanya diwajibkan menghadap Ka'bah. Nah, dari lagi, bukan menghadap ke barat. Walaupun nanti ada yang ke barat, tapi karena memang sebelah timur. Kali lagi, saya katakan kalau Indonesia itu sedikit miring ke utara, supaya bisa menghadap Ka'bah. Bagi orang yang tidak menyaksikan, itulah yang dapat dilakukan. Karena Allah tidak memberikan beban kepada seseorang. La yukallifullah nafsan illa wus'aha, kata Allah. Sungguhnya aku tidak akan memberikan beban kepada orang kecuali sesuai dengan keadaannya. Maka dari itu ada suatu riwayat dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma bainal masyriqi wal maghribi kiblatun." Di antara timur dan barat adalah kiblat. Maksudnya adalah kemana saja kita itu adalah menghadap kiblat. Hadis tersebut berlaku bagi penduduk Madinah, Aljazair, serta Irak. Di ke barat ke timur itu adalah ini penduduk. Indonesia nggak ada. Indonesia miring sedikit. Penduduk Madinah, Syria, Aljazair, serta Irak. Ini persis di timurnya Ka'bah. Madinah di timurnya Ka'bah. Tapi mungkin orang itu karena tidak semua bisa betul menghadap. Saya alhamdulillah Pak, ketika haji itu kok bisa menghadap ke barat itu sesuai. Padahal di sini saya sholat saja
ketika khutbah Jumat di Pacar Kelih ada masjid. Sampai sekarang saya seolah-olah menghadap ke utara. Nah, nggak bisa, pikirannya nggak bisa. Maka orang itu kadang-kadang kalau di perjalanan di keluar kota itu kan bingung. Mana arah barat, mana timur. Ya, sudah. Alhamdulillah orang bisa menyaksikan. Makanya orang di Madinah menghadap ke barat. Syria juga begitu, Aljazair dan Irak. Nah, sedangkan kiblat penduduk Mesir adalah antara timur dan selatan, arah tenggara. Ya, ini. Tidak. Penduduk Yaman, timurnya berada di sebelah kanan. Orang yang mengerjakan sholat. Baratnya di sebelah kirinya. Bagi penduduk India, timur berada di belakang orang yang sedang mengerjakan sholat. Barat berada di depannya. Demikian seterusnya, termasuk Indonesia. Kalau sholat, usahakan miring sedikit. Ya, sedikit. Kalau ini sebenarnya ya, kalau di diarahkan lagi itu masih kurang, miring sedikit. Makanya kalau kita sholat agak miring saja. Tapi rata-rata seperti itu. Kecuali ada masjid yang sekarang sudah mulai banyak, termasuk masjid Muhajirin yang Kota Madinah. Nah, itu kan sudah ternyata bagus, Pak. Miring, dimiringkan. Iya, miring sedikit. Miring. Ya, kapan-kapan masjid kita perlu itu tidak apa-apa. Saya juga mulai di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Ketika saya masih di situ, ya, diadakan ketika ada pemantauan lagi, akhirnya dibuat miring. Makanya kenapa Ahmad Dahlan dulu pertama juga memperbaiki masjid di kota gede, ya, Yogyakarta itu juga sampai sekarang ya miring, sedikit. Karena banyak yang miring-miring kita. Ya. Tapi biasanya masjid-masjid yang lama-lama itu tidak mau. Sudah termasuk Masjid Al-Akbar barangkali ya. Kurang miring, menghadap ke barat. Ini dia menghadap ke barat berarti menghadap ke Ethiopia, bukan Ka'bah. Bisa saja itu kalau menurut ulama yang keras, sholatnya berarti tidak sah. Kenapa? Menghadap tidak ke Ka'bah. Perintahnya menghadap Ka'bah. Mengapa? Coba lihat. Mengapa harus menghadap ke Ka'bah? Karena para ulama sepakat bahwa orang yang mengerjakan sholat wajib menghadap ke Masjidil Haram. Masjidil Haram itu ya Ka'bah. Di Ka'bah di tengah-tengah, di kelilingnya adalah Masjidil Haram. Nah itu Pak Mustamir sudah mulai yang takbir. Alhamdulillah. Mas, sudah menghadap. Alhamdulillah ini Pak Mustamir sudah memberikan masukan. Terima kasih Pak Mustamir. Sudah diukur ya. Ya. Jadi kita sudah alhamdulillah luar biasa. Sudah betul ya. Jadi informasinya masjid kita sudah betul arahnya ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Di Masjidil Haram itu juga mengelilingi Ka'bah. Ini Ka'bah, ini Masjidil Haram. Maka orang yang sholat itu ya di sini ya menghadap sini, yang sini menghadap sini, ini menghadap sini. Jadi bermacam-macam, sini menghadap sini. Sampai sini menghadap sini. Jadi yang timur menghadap ke barat, yang barat menghadap ke timur, yang utara menghadap ke selatan. Yang penting harus ke Ka'bah. Mengapa harus menghadap ke Masjidil Haram? Karena berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 144.
Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya, ini. Ini ayat ini turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin bahwa sholat itu bisa dipindah menghadapnya ke Masjidil Haram. Karena sejak awal perintah sholat adalah menghadap Masjidil Aqsa di Palestina. Sekarang lagi diperjuangkan oleh umat Islam. Itu adalah kiblat yang pertama. Makanya disebut di dalam suatu hadis bahwa kiblatain, dua kiblat. Kiblat pertama adalah Masjidil Aqsa, yang kedua Masjidil Haram. Ya. Ketika Rasulullah itu hatinya gelisah, ya, maka turunlah ayat ini. Allah berfirman, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Paling mukamu, wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wahai syuba kuntum, fawalli wajhakum, wujuhakum syatara. Ya. Dan di mana saja kalian kuntum, fawallu berada, wajahmu, artinya wajahmu, ya, maka hadapkanlah ke situ, arahnya artinya ke Masjidil Haram. Jadi ini ayatnya. Jadi di mana saja kita berada, maka kita menghadapnya adalah ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Jadi ayat ini turun ketika Rasulullah ingin bahwa sholat itu kiblatnya adalah Masjidil Haram. Al-Muhammad berkata, kami mengerjakan sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 16 atau 17 bulan lamanya dengan mengarah ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah bersama sahabat itu sholatnya hampir 1,5 tahun menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian turunlah ayat tadi, surat Al-Baqarah 144 tadi. Maka kemudian beliau menghadapkan kami ke Ka'bah atau Masjidil Haram. Jadi selama 1,5 tahun, ya, 1,5 tahun ya, 18 bulan. 16 bulan beri 1 tahun 4 bulan. Ya. Berarti dikenapkan 1,5 tahun. Selama itu Rasulullah sholatnya menghadap Masjidil Aqsa. Kemudian turunlah ayat tadi dan Rasulullah memerintahkan untuk sholat menghadap Ka'bah atau Masjidil Haram. Oleh sebab itu setiap negeri insya Allah sudah memiliki petunjuk-petunjuk tersendiri untuk mengetahui arah kiblat. Nah, tadi kan Mustamir pakai alat HP. Sekarang kompas ya. Kompas itu yang betul. Tapi ada lagi nanti kalau sudah jadi pas matahari di atas Ka'bah, nah itulah nanti diukur lagi bisa. Maka dari itu diantaranya untuk mengetahui Ka'bah itu atau arah kiblat, maka biasanya di masjid-masjid itu ada mihrab. Ya, seperti ini ya. Tempat imam dibuat oleh kaum muslimin di dalam masjid. Ya, hampir semua itu. Untuk apa? Sebagai petunjuk supaya dia tahu arah kiblat. Mungkin juga bisa dengan cara memakai kompas dan lain sebagainya. Sekarang gampang HP. Nah, nanti mungkin tinggal pertanyaan. Nah, kalau kita sholat nanti dalam perjalanan, kemudian naik kendaraan, ya bagaimana kiblatnya? Karena saya juga pengalaman pergi ke Kalimantan, Samarinda, itu pakai kapal laut,
yang di dalamnya ada masjidnya atau musolanya. Pertama, diusahakan menghadap kiblat dulu. Kan ada petunjuknya. Ada kemana? Karena kapalnya kan bisa berubah arah. Jadi, kalau itu kita dalam keadaan di kendaraan atau perjalanan, maka usahakan yang pertama diusahakan dulu menghadap kiblat. Setelah berjalan, nggak usah dipindah-pindah lagi. Jadi sekarang menghadap ke barat. Ya betul, Allah Akbar. Kemudian ternyata kendaraannya belok menghadap ke utara. Kita tidak usah, ya sudah biarkan saja sampai selesai. Yang pertama. Nah, bagaimana bagi orang yang tidak mengetahui arah kiblat karena mungkin langit sedang mendung, mendung lebih enak, atau karena suasana yang gelap, maka orang yang tidak bisa menyaksikan atau mengetahui arah kiblat wajib bertanya kepada orang yang tahu. Ditanya, kiblatnya mana? Tapi betul juga, ketika saya di Jakarta juga sama, naik kereta kok salah. Akhirnya diberitahu orang, salah Pak kiblatnya Pak. Di kereta Pak. Kereta atas itu, Jakarta itu. Itu juga ketika mau naik, ada saya tanya, sholat. Ternyata saya salah. Nah, bagaimana kalau salah ketika sudah selesai sholat, maka tidak usah diulangi lagi. Ya sudah. Tapi nanti untuk yang kedua, kalau sholat lagi ya harus sesuai dengan petunjuk tadi. Saya nggak tahu sholatnya. Jadi kira-kira saya menghadap ke sana, ternyata terbalik. Malah terbalik 180 derajat. Itu banyak, Pak. Karena pernah saudara saya juga gitu. Datang ke tempat saya, ya, sholatnya menghadap ke timur. Untungnya belum dimulai. Senjatanya belum. Oh, salah. Oh, iya. Menghadap kanan. Karena orang itu kadang-kadang gitu, Pak. Kalau keluar kota itu. Kan mesti nggak mungkin bisa tahu arahnya. Oh ini ke utara, ke timur, barat. Pasti di suatu ketika di tempat mana pasti bingung. Mana barat, mana timur. Udah nggak saya jauh-jauh. Saya kali lagi di Surabaya saya sampai sekarang itu heran. Padahal saya khutbah Jumat, sholat Jumat di situ. Menghadap ke utara terus, menurut perasaan saya. Di dekat ini badan. Di belakangnya Uner, kampus A. Wah, ada itu. Dan dua, gang dua. Masuk. Sampai sekarang, Pak. Mati sih, Pak. Lupa. Saya penyakit ini. Ayo, martum saya dulu. Itu kalau sudah mendadak, ke utara. Sampai sekarang. Termasuk saya juga di Jombang. Itu kalau sholat saya menghadap selatan menurut perasaan saya. Di Lumajang juga begitu. Tapi tidak sama Pak. Walaupun sama-sama di mana? Di Jombang atau di Lumajang. Itu tetap tidak sama. Daerah yang sudah di kotanya. Itu menghadap ke barat. Ketika di desanya, saya seolah-olah menghadap ke selatan. Itulah manusia. Baik tahu. Apabila tidak ada orang yang mau ditanya, tidak menemukan arah kiblat, maka boleh kita untuk berijtihad. Kita itu berusaha dengan keyakinan bahwa itulah arah kiblat. Lalu dia mengerjakan sholat menghadap arah yang menurut ijtihadnya itu adalah arah kiblat. Sholat zuhur, pokoknya nggak ada orang. Bingung ya, sholat menghadap mana ya sudah. Menurut kita, kiblat sana ya sudah. Ternyata selesai diberitahu orang. Salah Pak, ya sudah biarkan saja. Yang pertama. Tapi yang kedua harus sesuai nanti.
Oleh sebab itu, orang yang nanti ketika sholat karena kiblatnya salah, maka sholatnya tetap sah. Tidak wajib memulainya meskipun terbukti salah. Kalau kita sudah salah, selesai sholat diberitahu salah ternyata. Pak, salah Pak kiblatnya. Selesai ya sudah. Ya cuma terima kasih Pak, ya alhamdulillah. Jika kesalahannya terbukti saat sedang mengerjakan sholat, maka ia harus berputar menghadap kiblat. Mungkin kita sholat, kemudian setelah dapat satu rakaat, ada orang yang tahu, Pak, kiblatnya salah. Kita kan dengar itu. Atau mungkin di sebelahnya kasih tahu. Kita dan tidak perlu memotong sholatnya. Artinya meneruskan saja, diteruskan saja. Apalagi menghentikan, nggak usah, putar saja. Ternyata kiblatnya sana ya muter, lupa Pak, 180 derajat. Boleh, boleh. Sholat juga boleh sambil berjalan. Kalau dalam keadaan sesuatu, mungkin perang. Atau ketika sholat ada binatang yang bahaya di depannya. Jangan dibiarkan. Ada ular di depannya. Ya nggak apa-apa Pak, jalan dipukul dulu. Atau diusir. Tapi jangan terus. Sudah ke sana dikejar. Nggak boleh. Kalau sudah hewannya lari ya nggak usah diikuti itu. Kejar-kejaran nggak sama sholat. Apa dalilnya? Dari putranya Umar bin Khattab. Beliau Ibnu Umar berkata, ketika kaum muslimin di Kubah sedang mengerjakan sholat subuh berjamaah, ternyata salah menghadapnya. Maka datanglah seorang sahabat kepada mereka yang sholat subuh tadi, kaum muslimin, ya, dan berkata, ya, sesungguhnya telah diturunkan ayat Al-Quran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau diperintahkan menghadap Ka'bah. Jadi menurut Ibnu Umar itu kaum muslimin kan semua waktu itu sholatnya menghadap Baitul Maqdis atau Al-Aqsa. Setelah turun ayat waktu subuh diberitahu oleh seorang sahabat. Maka ngomonglah, berbicaralah orang yang tadi. Menghadaplah kalian ke arah Ka'bah. Ini suatu dalil Pak, bahwa orang boleh memberitahu bahwa kalau orang salah nggak apa-apa diberitahu. Nah, ini yang penting tapi kalau dua-duanya sama-sama mengerti. Makanya itulah pentingnya ngaji. Yang susah itu yang memberitahu tahu, yang diberitahu tidak tahu. Sehingga akhirnya terjadi perselisihan. Sama, ada suatu kasus Pak, saya ceritakan. Sebenarnya khotib itu sudah benar. Cuman dia ya karena masih muda Pak khotibnya. Dia terlalu idealisme. Biasanya anak muda itu kalau baru menuntut ilmu agama itu idealisme bukan main Pak. Semua orang disalahkan, ya kadang-kadang salah. Ya. Kenapa? Karena dalilnya kadang-kadang apa kata yang memberitahu tidak dibuka semuanya. Maka khotib itu, nah ini juga penting bagi kita. Saya sampai heran kapan ya kita itu sholatnya sesuai dengan apa yang disebutkan Rasulullah. Sholat Jumat itu saya sudah beritahu balik masjidnya ya sama tuh. Bahwa kalau sholat Jumat itu khotib sudah naik mimbar, mungkin malaikat sudah ditutup.
Sampai sekarang umat Islam itu tidak bisa, sampai heran. Nggak tahu gimana caranya. Kecuali mungkin terpaksa, tapi masih terpaksa banyak setiap Jumat itu. Kita lihat itu. Udah, bahkan kemarin ketika saya lihat itu, khotibnya sudah khutbah kedua itu baru ada orang datang yang sholat sunnah. Gimana? Jadi, pertama harus diperhatikan, sholat Jumat kita harus datang sebelum khotib naik mimbar. Karena kalau sudah khotib salam, maka malaikat tutup hatinya sudah tidak tercatat. Tidak ada gunanya. Apalagi kalau sudah khotibnya selesai. Yang kedua, kalau datang terpaksa, terpaksa datang terpaksa khotib sudah naik mimbar, ketika datang jangan duduk, tapi tetap sholat 2 rakaat singkat. Baca Al-Fatihah saja, nggak usah surat, nggak usah detail, supaya cepat mendengarkan khutbah. Nah, suatu ketika terjadi seperti itu. Yang boleh menegur sesuatu siapa saja itu hanya khotib. Kita nggak boleh, Bang. Itu juga penting. Jadi ada apa kita tegur, kita juga sudah batal. Dibiarkan saja. Itu khotib yang. Jadi kalau ada sesuatu, jangan kita yang ngomong. Umpamanya khotib naik mimbar sudah berkhutbah. Kemudian anak ini namanya anak-anak ngomong rame. Terus kita bilang, iya, nggak boleh, Bang. Batal kita sudah. Yang aneh, lebih nyata, itu ketika khutbah banyak yang tidur. Itu yang paling banyak. Saya juga ya Allah, gimana ini? Pak, tidur itu tidak boleh. Ngantuk boleh, Pak, ngantuk. Ngantuk itu sunatullah. Kalau kamu nggak bisa ngantuk juga bingung. Tapi ton ditahan. Gimana cara ngantuk? Untuk Rasulullah berikan resep. Kalau kamu ngantuk, ya segera ubah posisi. Nah, setelah ini mungkin pakai filter atau mungkin digosok-gosok. Pokoknya jangan sampai tidur. Makanya sunnahnya khotib itu berkhutbah, kita melihat khotibnya. Jangan ya, kalau mendengar kata nanti tidur. Kenapa? Karena setan itu. Makanya kata Rasulullah, sunnahnya melihat khotibnya dulu. Jadi, jarang. Ini juga tolong diperhatikan. Nah, peristiwa ini terjadi ada orang yang datang, kemudian khotibnya bilang, Pak, tolong sholat dulu. Boleh, Pak. Tapi bapaknya ini nggak ngerti atau apa, nggak tahu saya. Bapaknya nggak sholat, Pak. Langsung duduk tetap. Nah, ini ulangi sampai 3 kali. Akhirnya apa? Kenapa, Pak? Terjadi dialog. Bapaknya ini mungkin juga nggak ngerti itu. Dia balik, Pak. Betul minta jauh saya. Pak, mau sholat. Nah, ini apa ini? PP juga harus memperhatikan, jangan langsung nunjuk. Iya kan, khotib kan bisa. Rasulullah bersabda, kok sedikit, bahwa barang siapa yang datang ke masjid, maka sholatlah dulu 2 rakaat. Nah, orang nggak tersinggung kan. Nah, ini penting juga adabnya. Jangan langsung, itu penting lah. Mungkin dia merasa terhina juga ya kan, dia agak sepuh, orangnya masih muda yang. Tapi pelajarannya bahwa yang boleh memberitahu adalah khotib. Makanya di Masjid Baitur Rahim di sana ditulisi. Ya. Kenapa? Kalau anak-anak ramai, maka di situ ada tulisannya, tolong ditegur. Ya. Tapi saya masih belum Pak. Cuman pertama ketika mau naik mimbar, baru saya beritahu dulu. Mohon para jamaah, khususnya adik-adik, kalau khutbah sudah dimulai, tidak boleh berbicara.
Kalau berbicara nanti rugi sendiri, maka batal. Baru saya salam. Ingatkan lebih awal. Takutnya terjadi seperti itu tadi. Terjadi dialog. Pada saat itu kaum muslimin tengah menghadap ke Suriah. Ya. Mereka lalu berputar menghadap ke Ka'bah, berputar. Ya. Hadisnya muttafaqun alaih. Kuat. Apabila seorang muslim telah mengerjakan sholat dengan menghadap ke suatu arah, untuk mengerjakan sholat yang kedua, ia harus beristihad kembali. Apabila istihadnya yang kedua itu ternyata berubah, maka pilihlah istihad yang kedua. Artinya kalau sudah beritahu, sekarang harus berubah. Dan tidak perlu mengulangi sholatnya yang pertama. Maka dari itu, ketika kita sholat, kalau tahu kita menghadap kiblat, kalau tidak tahu, kita boleh untuk berijtihad. Ya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, barangkali ini yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberikan kekuatan baik lahir maupun batin sehingga mampu melaksanakan ibadah sholat sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mari kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.